Shalom Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan. Haleluya, kita bersyukur Tuhan memelihara dan menjaga hidup kita dengan luar biasa. Kita sudah memasuki hari Selasa, hari ini 28 April 2026. Saya terus berdoa agar Tuhan memelihara saudara semua dan saudara hidup dalam keberkatan, kelimpahan, kasih karunia Tuhan tentunya. Kita bersyukur kita masih bisa belajar firman Tuhan hari ini dalam renungan malam sebelum saudara tidur mungkin atau dalam aktivitas yang lain. Selamat beraktivitas dan kita akan masih terus belajar mengenai kemuliaan Injil. Hanya tinggal 2 hari ke depan saja kita akan mengakhiri bulan April dan saya berharap firman mengenai kemuliaan Injil ini menambah pengertian kepada kita mengenai Injil yang luar biasa dan penuh kemuliaan itu yang sudah kita percayai, yang sudah kita terima dan kita bagikan kepada orang lain. Saudara, hari ini kita belajar dengan judul Jangan Menjadi Musuh Injil. Kita belajar dari orang Israel yang masih saja menolak Injil, masih saja menolak Yesus sebagai Mesias, dan Alkitab menyatakan mereka-mereka ini adalah seteru Tuhan sendiri dan musuh bagi Injil. Dalam Roma 11 ayat 28 dinyatakan mengenai Injil, mereka adalah seteru Allah oleh karena kamu. Tetapi mengenai pilihan, mereka adalah kekasih Allah dan oleh karena nenek moyang mereka. Saudara, ini ayat tentunya ada dalam konteks Paulus sedang menyatakan bahwa program Tuhan atas Israel sebagai umat pilihan itu belum selesai. Paulus memberikan satu penjelasan dan argumen yang panjang mengenai hal ini mulai dari Roma pasal 9 sampai 11 bahwa orang-orang Israel itu masih tegar tengkuk karena memang mereka musuh Injil, tetapi Paulus berdoa agar mereka diselamatkan. Secara Injil ya mereka seteru Tuhan karena mereka menolak pemberitaan Injil, menolak Sang Mesias untuk sementara. Tetapi untuk pilihan, saudara tidak bisa mengubahnya. Ini adalah bagian dari prerogatifnya Tuhan yang sudah memilih mereka untuk menjadi umat pilihan dan suatu hari mereka akan diselamatkan dan berseru kepada Tuhan. Karena itulah Paulus tetap menyatakan Tuhan masih punya rencana dan program bagi mereka. Suatu hari kelak mereka akan berseru kepada Tuhan dan diselamatkan. Namun satu hal yang kita patut pelajari dari ayat tersebut dalam hal Israel ini, agar kita jangan menjadi seteru Injil. Saudara, ada banyak orang Kristen menjadi seteru Injil, menghalang-halangi pemberitaan Injil, saudara. Dan kalau saudara berada di gereja-gereja modern saat ini, sangat jarang sekali, terutama gereja-gereja dari aliran Pentakosta dan Karismatik di mana saya juga berada di dalamnya, sangat minim sekali Injil diberitakan. Yang mungkin sering kali kita dengar adalah berita mengenai bagaimana kita bisa diberkati Tuhan, bagaimana kita bisa mengalami breakthrough, bagaimana kita bisa mengalami mujizat. Saudara, semua itu tidak salah tentunya. Tetapi bukan itu porsi penting dalam pemberitaan kita sebagai gereja Tuhan. Porsi pemberitaan kita di atas mimbar itu adalah Injil itu sendiri. Kita tidak perlu dan tidak boleh stop untuk memberitakan Injil dan menghalang-halangi pemberitaan Injil. Saudara berpikir, kalau saya terlalu banyak memberitakan Injil di mimbar nanti orang merasa tersinggung. Saudara, Injil itu memang ofensif. Injil itu akan melukai orang. Karena Injil akan merontokkan keangkuhan manusia yang merasa mereka bisa menyelamatkan diri mereka sendiri. Kita justru harus menjadi sahabat Injil dengan memberitakan Injil dengan berani. Persoalan orang marah, orang menolak, orang tidak suka, itu resiko yang harus kita ambil. Kita tidak mau menjadi musuh Injil, bahkan menghalang-halangi pemberitaan Injil. Bahkan saudara bosan mendengar hal-hal yang berhubungan dengan Injil, tidak bisa, saudara. Core value kekristenan itu adalah Injil itu sendiri. Di dalam kekristenan ada kabar baik bahwa ada pribadi yang sudah menjadi manusia. Dia Tuhan di atas segala Tuhan, Raja dan segala raja, tapi rela merendahkan dirinya demi mati di kayu salib dan menyelamatkan manusia dari hukuman dosa. Dan itu berita Injil yang harus kita beritakan kemanapun, kapanpun kita pergi.
sehingga kita benar-benar menjadi ambasadornya gospel, bukan malah jadi musuh yang mempertentangkan Injil, malah menghalang-halangi orang untuk percaya. Saya percaya kita tidak mau menjadi pribadi seperti itu, karena kalau ini terjadi, Tuhan tidak senang tentunya. Mari kita membuat orang Israel itu jadi cemburu, kata ayat firman Tuhan dalam Roma 9-11. Keselamatan itu sampai kepada bangsa-bangsa lain sehingga membangkitkan cemburu mereka, sehingga mereka jadi akhirnya percaya. Oh, kita aja orang pilihan kok malah menolak. Akhirnya mereka jadi percaya. Nah, jadi mari hari ini kita sama-sama kembali diingatkan agar kita jangan menjadi musuh Injil. Senang dengan pemberitaan Injil, senang ikut ambil bagian saat Injil diberitakan, terlibat di dalam pemberitaan Injil dalam segala bentuknya. Biarlah firman ini kembali mengingatkan kita dan memotivasi kita untuk terus memberitakan Injil dan menjadi sahabat Injil yang setia memberitakannya. Puji Tuhan. Selamat malam dan selamat beristirahat. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.